Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Afif. Di sini saya ingin menjelaskan tentang cara kerja dari rangkaian amplifier OCL 150 watt. Untuk komponennya terdapat empat komponen, yaitu ada resistor, kapasitor, dioda, dan transistor. Untuk resistornya kita menggunakan 3 jenis, yaitu resistor karbon, metal film, dan kapur. Untuk resistor karbonnya kita memerlukan resistor karbon 100 ohm 3 buah yang digunakan nanti untuk R10, R11, dan R12. Lalu 330 kita memerlukan 2 buah yang digunakan nanti untuk R13 dan R14. Lalu 2200 ohm 1 buah untuk R8, 1000 ohm 1 buah untuk R5, 4700 ohm untuk R9, dan yang terakhir 100.000 ohm 1 buah untuk R1. Sedangkan untuk metal filmnya kita memerlukan 560 ohm sebanyak 2 buah untuk R3 dan R7, dan 10.000 ohm 1 buah untuk R4, dan 33.000 ohm 2 buah untuk R2 dan R6. Dan yang terakhir yaitu resistor kapur yang bernilai 0,47 ohm, kita memerlukan 2 buah yaitu untuk R15 dan R16. Lalu yang kedua adalah kapasitor. Kita memerlukan 3 jenis, yaitu kapasitor Elco, Polyester, dan Mica. Untuk Elco kita memerlukan 4 buah yang dengan nilai 47 mikroohm yang digunakan nanti sebagai C2, C4, C5, dan C6. Lalu kapasitor Polyester yang bernilai 100 picofarad 1 buah, dan kapasitor keramik atau Mica dengan nilai 47.000 picofarad 1 buah. Lalu kita memerlukan 5 dioda yang dengan tipe 1NN18 sebanyak 5 buah. Lalu untuk yang terakhir yaitu ada transistor. Di sini kita menggunakan beberapa tipe, yaitu tipe tip 3055 1 buah yang berjenis NPN, tip 2955 1 buah berjenis PNP, tip 32C 1 buah untuk bertipe PNP, tip 31C 1 buah untuk yang bertipe NPN, A56 A564 3 buah bertipe PNP, dan D400 1 buah untuk yang bertipe NPN. Ada pula fungsi komponen di sini, yaitu R1-nya berfungsi untuk meredam sinyal liar yang mungkin timbul terutama pada saat amplifier dihidupkan tanpa rangka input. T1 untuk menyalurkan sinyal AC dan menahan sinyal DC. R2 memberi bias ke basis transistor sekaligus membuat kapasitor resonansi C2 lebih aktif. R6 sebagai resistor feedback yang dimana semakin besar nilainya semakin besar pula penguatannya. R3 merupakan kebalikan dari R6. C2 merupakan kapasitor resonansi atau kapasitor gain atau kapasitor feedback yang hanya bekerja pada arus AC, yang berfungsi untuk menjamin R3 hanya meneruskan sinyal audio dan menahan arus DC. Q1 dan Q2 digunakan sebagai stage input yang bekerja berkebalikan. Q1 sebagai penguatan inverting, sedangkan Q2 sebagai penguat inverting. D1, D2, R4, R7, dan Q4 membentuk rangkaian regulator arus untuk mensuplai stage input. R4 bias D1 dan D2 untuk menjamin Q1 dan Q2 tidak kekurangan arus. Kejadian arus salah satunya ditentukan di sini, dan juga berfungsi untuk membuang muatan kapasitor power supply. Lalu R10, R11, C5, C6 membentuk rangkaian filter dengan rangkaian filter dengung dan osilasi yang mungkin terdiri dari kaki Q5 dan Q4. Lalu selanjutnya untuk D3, D4, dan D5 membentuk regulator tegangan bias untuk Q5 dan Q6 atau pengganti baterai.
R12 menjaga supaya nilai tegangan bias tidak lebih dari 2 volt. Q3 sebagai penguat sinyal tegangan secara unbalance menarik sinyal bias ke rel negatif supply, sedangkan yang menjaga atau menarik sinyal bias ke rel positif supply secara otomatis adalah R8 dan R9. C3 untuk mengatasi noise dan osilasi pada Q3. C4 bootstrap untuk menyesuaikan getaran tegangan bias. Q5 dan Q8 sebagai penguat arus tingkat pertama. R13 dan R14 memberi suplai arus ke Q5 dan Q6 lewat emitor masing-masing. R16, R15 dan R16 memberi suplai ke Q7 dan Q8 lewat kaki emitor. Dan untuk yang terakhir yaitu Q7 dan Q8 sebagai penguat arus akhir. Sekian penjelasan tentang cara kerja dari rangkaian amplifier OCL 190 watt. Jika ada yang kurang atau yang salah, mohon maaf karena saya hanya manusia. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.